Salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah siap diberkati Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita langsung saja pada saat ini mau mendengar suara Tuhan melewati firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara sudah bertajam telinga saudara dengan melatih, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan sudah banyak sekali berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tapi sekarang kita akan mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan kita ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, yang dikasih Tuhan Yesus, yang ada akhirnya nanti. Sudah lihat apa yang akan terjadi dengan kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, akan mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, sehingga saudara dipersilakan untuk dengan tenang, diam untuk mendengar suara Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, belum keluar ya. Ibrani 11 ayat 30. Mobil tertiap bisa kita. Oh ya. Puji Tuhan. Kalau begitu kita lihat aja langsung ya, dalam Alkitab saudara. Saya ingin saudara melihat Ibrani 11 ayat 30. Ayo kita baca bersama-sama supaya kita mengetahui. 1, 2, 3. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Karena iman runtuh tembok Yeriko, yang dikenal tembok yang sangat kuat. Karena iman. Tembok di sini berbicara tentang masalah, persoalan, pergumulan, tantangan di depan saudara, yang selalu silih berganti ada di depan saudara. Atau saudara sudah punya pergumulan yang sudah lama sekali kita pergumulkan, tapi tidak pernah selesai. Tidak ada sesuatu yang bisa berubah kalau kita mengumpulkan segala sesuatu masalah tentang karakter, ya, tentang supaya orang ini bertobat, itu tidak mudah. Memang harus kita perkumpulkan sungguh-sungguh, dan kita butuh sekali suatu ketekunan seperti yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya. Dan kita orang yang percaya kepada Tuhan diharapkan untuk memiliki iman. Memiliki iman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya iman itulah yang membuat kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Makanya pada pagi hari ini Tuhan berbicara, oleh karena iman runtuhlah tembok Yeriko itu setelah mengelilingi 7 hari. Dan ini mungkin waktunya saudara yang Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang saudara rindukan sekali, kapan engkau menjawab, engkau mendengar doa kita? Kapan? Yang selama ini kita pergumulkan tetapi kok belum terjadi apa-apa. Kita menantikan keajaiban Tuhan, kok belum. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mengatakan, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Karena keyakinan saudara, karena iman saudara terhadap Tuhan Allah kami yang hidup, pada Yesus Kristus itu, maka masalah saudara sebesar apa, sekuat apapun juga,
Karena saudara percaya, saudara punya iman kepada Yesus Kristus, iman terhadap janjinya yang kita yakini, maka akan runtuh segala masalah pergumulan persoalan saudara. Satu persatu runtuh. Kita menghadapi suatu pergumulan, kita menginginkan suatu yang mana yang inginkan itu supaya masa depan kita atau gereja kami ini tidak selamanya seperti ini. Sebab yang Tuhan Yesus itu maksudnya tidak selalu kita harus memikirkan ngontrak dan sebagainya. Sebab yang Tuhan Yesus, tapi kita akan mempunyai mimpi hari depan. Jangan mengumpulkan mimpi, saudara. Ya, kita harus memiliki suatu tempat ibadah. Seperti yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah lama sekali mempergumulkan kapan ya kita mendapatkannya. Lalu sudah mulai berdoa, terus berdoa. Setiap minggu kalau mamanya 1 tahun itu berapa minggu sekali, mulai tahun berapa mempergumulkan tempat ini sampai sekarang. Ya, kita bisa menepati, tapi statusnya itu masih belum kita dapat miliki sehingga kita tidak bisa kembangkan yang baik. Mungkin kita renovasi yang bagus dan sebagainya. Belum. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya beritahukan pada saudara, asal saudara mempunyai iman, semua itu akan dapat terselesaikan. Masalah itu akan terselesaikan. Dan doa-doa kita selama ini pasti Tuhan jawab apa yang telah diinginkan. Dan masalah saudara yang akan kuat tidak bisa dijebol. Tapi dengan iman saudara, iman terhadap janji Tuhan, iman terhadap Allah yang hidup Tuhan Yesus Kristus, maka akan runtuhlah masalah saudara. Apa yang diinginkan saudara itu akan diperolehnya. Amin, saudara. Saudara yang Tuhan, saya akan bekali pada saat ini dengan suatu firman Tuhan. Terus langsung aja. Dasarnya apa? Supaya kita mempunyai iman yang kuat, yang teguh. Dan iman itu akan bekerja. Iman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Iman itu harus nyata dalam hidup saudara. Bukan hanya kata beriman, saya orang beriman. Saya percaya yang selama ini kita dikatakan firman Tuhan katakan orang yang benar itu akan hidup dengan iman. Hidup kita dengan iman. Sebab kita punya masalah, pasti akan kami selesaikan masalah itu dengan iman kami yang kami percaya, yaitu iman pada Yesus Kristus yang sudah ditaruh dalam hati kita melalui firman Allah dan kami lakukan. Bulan Tuhan, kita lihat sekarang dalam Ibrani ya. Sekarang kita lihat Markus 11 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Tuhan Yesus Kristus. Iya. Markus pasal yang ke-11. Ya, puji Tuhan, saya mau bawa kita. Ya. Karena komputernya belum aktif ya, puji Tuhan ya semuanya. Iya. Markus pasalnya yang ke-11. Ya, saya bacakan surat yang Tuhan Yesus itu saudara bisa menyimak di situ. Karena mulai bacaan yang pertama kali iman sudah mulai dibulukan. Dan Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup kita. Mulai dari apa? Mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Setelah itu Roh Kudus akan mendorong saudara melakukan lewat doa. Lewat bagaimana Roh Kudus menggerakkan saudara harus bekerja, harus aktif, harus melakukannya, sehingga firman itu akan menjadi kenyataan.
Dasar-dasar firman Tuhan ini yang kami usahakan kepada saudara. Katakan, oleh karena iman aja lah menyelesaikan suatu masalah yang kami hadapi. Sebab itu kita perlu tenang. Ya, karena ada iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 22 dalam Markus 11 katakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Ini tingkatan iman sampai seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 3 hal, 3 poin. Yang pertama kali, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Allah yang telah jadi manusia, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dia mati, dia bangkit, dia hidup. Kuburnya kosong. Dia selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah kita ini Allah yang memiliki kuasanya, yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu Allah kami, Yesus Kristus. Allah yang membuat mujizat katanya, membuat keajaiban. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, kita orang yang percaya harus yakin betul Allah kami yang hidup itu membuat mujizat untuk sekarang. Saudara yang Tuhan Yesus setelah itu katakan harus mempunyai tindakan iman. Lewati apa? Katakan mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Mulai kita berdoa belakang untuk meminta sesuatu apa yang sudah butuhkan, untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Dan kita ada tindakan doa. Doa yang bagaimana? Doa yang didasari suatu keyakinan terhadap firman Allah. Dalam doa tadi kata, jikalau kau meminta dan berdoa dan percaya, sekali lagi, jikalau kau minta dan berdoa dan percaya, apa yang kamu doakan itu akan terjadi. Apa yang saudara doakan itu saudara akan menerima dari apa yang kau doakan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan itulah yakin. Walaupun belum menerima, tapi saya percaya sudah menerima. Walaupun saya belum sembuh, tapi saya yakin sudah sembuh. Sehingga kalau dikatakan bagaimana sakitmu, sembuh. Karena ada iman. Mungkin ini ditertawakan orang, seperti istrinya Sarah, istrinya Abraham namanya Sarah. Padahal malaikat ngomong 3 bulan lagi kamu akan hamil. Tertawa sih. Itulah iman. Percaya walaupun belum melihat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sedangkan sudah dituliskan dalam firman Tuhan katakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau saya bertanya kepada Mas, pemain keyboard yang bagus kan ya, kenangan saat ini Pak Paulus, ada percaya dengan ada di surga?
Ya, percaya. Yo katakan lo percaya. Sudah pernah melihat surga, tapi sudah percaya. Ya, itu iman. Lah jaminannya apa? Firman. Iya. Gimana itu? Oh di sini ya. Firman Tuhan nih. Firman Tuhan di mana? Yohanes 3:16. Semakin mantap kan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putra tunggalnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminannya, itu tiketnya, itu adalah kwitansinya. Dalilnya, ya. Jadi walaupun saya belum melihat surga, tapi saya percaya ada surga. Dan saya percaya saya pasti masuk surga. Jaminannya apa? Firman. Kalau sudah minta sesuatu, seperti Tuhan Yesus Kristus, ya, mobil misalnya, jika ini seperti ini minta mobil, bisa enggak ya? Pakai aja belum ada, tapi sudah minta mobil aja. Ini ada ilustrasi. Tapi kalau jadi kenyataan ya puji Tuhan. Bagi Tuhan ada berani saya. Surah yang ada di situ. Lalu mulai ke showroom. Wah, ada order kantor. Berapa juta gitu. Beli. Udah saya bayar. Saya minta yang Fortuner ini aja. Berapa nih? Yang 250 juta. Ya sudah. Ini nanti saya transfer saya beri. Buatkan dari showroom. Buatkan apa? Kwitansi. Ya. Nanti 1 minggu lagi saya kirim. Ya, mobilnya ke rumah Anda. Kan gitu ya. Ya, ini kwitansinya aku bawa. Sudah mulai mikir gitu. Mikir takut jadi kenyataan. Gak usah takut. Bisa jadi. Lalu saya ikut pulang ke putrinya ya. Mana putrinya ya? Udah gitu. Ya, putrinya ada. Mama katanya beli mobil. Iya beli mobil. Lah mana sekarang? Dalam perjalanan. On the way. Ya. Dalam perjalanan. OTW. Loh. Iya sama? Iya. Pasti itu mah. Iya. Sudah ada. Mana kwitansinya tadi? Tuhan jadi. Jikalau kau percaya dan berdoa bahwa kamu sudah menerima apa yang kamu doakan itu, maka itu akan diberikan kepadamu. Dasarnya ini, karena Tuhan yang ngomong ini, Tuhan bicara ini, kami percaya firman itu akan menjadi kenyataan. Saya harus belajar dengan nama Tuhan yang lainnya. Yang terkenal sampai seperti itu, kadang-kadang seperti orang gila, kelilingi tempat itu. Saya mau beli untuk gereja itu kelilingi itu. Kapan itu? Kapan bisa beli itu? Kelilingi aja. Itu karena dia melangkah dengan pasti, saya percaya. Karena saya meminta kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, ya dan amin. Saya percaya dalam doa kita ini dasarnya adalah firman Tuhan. Atas dasar firman-Mu hamba berdoa. Maka Tuhan itu akan mempertimbangkan. Ngomong kok. Allah itu berjanji itu. Enggak pernah bohong. Sampai ya dalam Korintus itu 1 Korintus 3 berapa itu kata Yesus Kristus Tuhan kita itu ya apa? Bagi semua janji Allah. Sebab itu engkau mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Nanti saya diri Korintus berapa kali ngomong 1 Korintus berapa 3 ya berapa ya. Lalu firman Tuhan yang sudah kau dengar itu ditulis, dicatat di dalam hati saudara.
Karena permintaan iman kita itu adalah minta sesuatu. Yang ditulis di sini adalah firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang hebat, yang ada ini jaminan, kwitansi yang matang. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan ayat 32. Wah, yang minta ikut, saya tertarik sama itu. Ini ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang positif ya. Ayo. Ini janji. Roma 8, 31, 32. Ini mantap. Ini dituliskan. Iya. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Ya. Ini firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Amin. Sudah butuh sesuatu tadi katakan. Apa sesuatu? Iya, ada gini. Kamu butuh sesuatu. Dasar utarakan. Ojo gede gitu. Wah. Sudah punya pasangan belum? Sudah. Sudah punya. Terus apa? Dan mau utarakan itu kadang-kadang malu gitu. Ini sama keluarga sama lu. Udah. Kalau dengan orang lain ada bocorannya. Mungkin lah. Sama itu tidak malu. Saya tidak malu. Saya butuh orang tua. Terus terang aja. Kita dekat melekat sama Tuhan ya. Itu sesuatu. Itu sudah motor. Kamu tahu kan dibutuhkan anak muda itu. Coba nge-track nanti itu. Cek out di sini. Sudah biar minta sesuatu kepada Tuhan. Ya. Lalu mulai berdoa. Saya gaji saya satu bulan tak pakai untuk berapa hari udah habis, gitu. Ya kalau kita suatu pelayanan dapat PK misalnya, maaf ya saya tidak minggu itu, tidak saya jangkau semuanya. Tapi kan ada firman Tuhan katakan, Tuhan itu dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dengan dasar apa firman Tuhan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Ayo. Tidak ada luar biasa ya. Memang demikian harus begini. Dia yang tidak menyayangkan, apalagi anaknya sendiri, untuk dikorbankan mati di kayu salib untuk siapa itu? Untuk saudara. Apalagi segala sesuatu. Lawan anak sendiri yang disayai itu dikorbankan untuk kamu. Kamu minta sesuatu tidak akan diberikan, tidak mungkin. Pasti diberikan. Dengan dasar ini saya minta kepada Tuhan. Berapapun harganya itu, aku minta. Tuhan beri motor. Ya. Kalau bisa untuk Grab, sekarang Grabnya rame, tidak usah untuk apa sudah semua, untuk kebutuhan segala sesuatu. Tuhan akan berikan. Lalu kalau sekali yang diminta itu sembuh sakit penyakit, lalu kwitansinya mana? Dalilnya mana? Dasarnya mana? Ayo, 1 Petrus 2 ayat 24, ya toh. Nah, ya mungkin kalau mungkin hamba Tuhan mungkin hafal gitu karena memang pekerjaannya begitu. Tapi kita harus ingat, 1 Petrus 2 ayat 24. Sesuatu yang itu karena rasa sakit supaya disembuhkan. Kamu saya ini kadang-kadang ya mengalami pergumulan yang berat. Saya punya istri sudah 6 tahun. Sehat semuanya. Kalau dipoto itu ya dimasukkan ke YouTube itu laris, banyak orang kenal karena wajahnya memang ya untuk meyakinkan gitu, tapi tidak bisa jalan kenal 6 tahun
Saudara yang kasih Tuhan Yesus itu. Lalu apakah sudah berdoa? Sudah. Buktinya mana kamu sudah berdoa kepada Tuhan? Apa yang kau yakini dalam doamu? Itu 1 Petrus 2:24. Ini dilihat. Itu dalilnya, itu katakan kwitansinya kalau pembelian tadi katakan ya gitu, supaya kita mendapatkan kesembuhan. Ya. Apa itu diawali dari apa? Ya. Ini rotot grogi soalnya tidak bawa Alkitab atau tidak beli apa ya, itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan tak perlu nanyakan lagi. Ayo, Ibu, bisa 1 Petrus 2:24? Iya, nggak apa-apa. Bisa aja Pak, Bu, tidak sama malu. Istri saya kadang-kadang ngomong sih banter, karena apa? Maaf, sarafnya mungkin agak terganggu. Tapi ini kita ada saya. Waktu membaca itu timbul iman. Karena baca dengan suaranya didengar telinganya sendiri, timbul suatu keyakinan. Maka kalau firman Tuhan mengatakan firman itu disampaikan, maka penyakit disembuhkan. Lu itu firman Tuhan 107. Mas Bu 107. Ya, apa itu? 1 Petrus 2:27. Iya. Iya, tidak apa-apa itu. Disembuhkan, ya, Ibu. Nah, nanti baca. Iya. Ya. Dia sendiri apa tadi? Ayo, Heri yang dua keras. Dia sendiri bagaimana semua itu? Dia sendiri telah memikul dosa kita. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dalam tubuhnya di kayu salib terus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Supaya kita yang mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Terus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dinikmati. Kalau kita makan di restoran, ya, siapa yang pernah ajak makan di restoran? Belum pernah ya. Saya pernah diajak sama Bu Jini, kapan Pak? Pertemuannya apa? Natal nanti di restoran, makannya satu butuh. Ya, kalau makan di restoran, misalnya capcay enak, makannya itu jangan tergesa-gesa, dinikmati pelan. Begitu juga kalau baca firman Tuhan itu dari kata per kata itu renungan dibaca. Karena setiap perkataan itu ada pewahyuan, ada kuasa, Dia sendiri telah memikul ya dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita ini hidup dalam kebenaran. Setelah dikatakan oleh karena bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Baca untuk sekut pengetahuan, nggak mau baca dengan iman, kita bukan timbul. Jadi kalau kita melihat film The Passion gitu ya, wah bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana semuanya, yes. Dan ada bilur-bilur yang bisa menyembuhkan. Ada tahun berapa ini pas bulan mau Natal, saya ingatkan, itu ada raja, ya Konstantin dia namanya. Pada waktu itu mempunyai kerajaan ini membuat semua rakyatnya itu harus percaya pada Yesus. Jadi yang menetapkan Natal dia seperti itu. Dan pada waktu itu dia menguji tentang Yesus itu penuh kuasa bisa menyembuhkan. Dalam cara apa? Karena Yesus sudah mati kan. Di Golgota itu ada tumpuan, saudara. Tumpuan apa? Salib. Ya. Tumpuan
tumpuan salib. Karena ada salibnya yang jahat, yang apa, banyak sekali sih. Lalu mulai kita menguji, kita cari salibnya Kristus. Yang mana? Ya. Lalu Raja Korintus itu mengumpulkan berapa orang sakit dikumpulkan, ya, semua pokoknya termasuk orang yang sakit dikumpulkan di sana. Ya, lalu akhirnya, ayo dilihat, cari salib Yesus, ambil salib yang sama. Tidak terjadi apa-apa, lempar. Ambil lagi salib yang satu, diangkat, tidak terjadi apa-apa. Dan ini beneran, saudara lihat dalam salib itu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, pada akhirnya menemukan salib itu sudah tidak karu-karuan bentuknya. Karena orang benci itu, wah seperti itu. Ya. Lalu mulai mengangkat pada orang mengangkat, dia biasa ngangkat dengan adem. Ini ngangkat itu kayak semua tuh hal yang luar biasa. Saat salib itu diangkat, orang-orang yang sakit semua disembuhkan. Ini salib Kristus. Dalam salib Tuhan dikatakan Yesus mati di kayu salib, tergantung di kayu salib. Sebelumnya dia disalib, diajar, dipukul lebih berapa kali, ratusan kali. Ada bilur-bilur, setiap bilur-bilur itu ada janji tentang sakit penyakit. Tidak tahu sakit penyakitnya Anda. Aku sudah mencari, menunggu sakit bilur-bilur yang mana Tuhan yang bisa menyembuhkan stroke-nya istri saya. Saya nunggu dapat. Tapi saya katakan, oh, sudah itu terlalu penglihatannya terlalu kurang yakin. Ya, semuanya ada bilur-bilur Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tadi katakan itu. Oleh karena bilur-bilur yang kamu disembuhkan. Dan ini sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima kali. Yang menuliskan begitu, ganjaran itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan sakit penyakit yang telah dipikulnya itu menanggung sakit penyakit. Oleh karena bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dan tinggal mengimani saja, kita berdoa kepada Tuhan, mohon. Setidaknya yang dari awal Tuhan berikan kekuatan untuk menahan rasa sakit dan bisa berjalan. Nah, dari tak colok. Ini prakteknya kan untuk istri yang sakit. Saya ini pelayan. Pulang pelayanan kalau jemput kamu bawa kontrol ke rumah sakit, kan tiganya di hotel. Nah, rumah saya tambah saya kan juga mobilnya di depannya seberapa. Supaya mempersingkat waktu, kamu turun. Dah klesot apa? Modalnya seperti SP12 perempuan kendaraan 12 tahun, pada waktu dia mencari Tuhan, pada waktu ingin disembuhkan sama Tuhan, apa yang dia lakukan? Ia dengan rasa sakit, tidak mengenal aku bisa ketemu sama Yesus, bisa menjamah jubah-jubahnya aku semua. Itu iman. Aku takut lah, wes. Kenapa takut apa? Lu itu gereja kok. Takut apa? Takut setan. Pokoknya itulah. Kamu lakukan dengan iman. Jika saya pulang dari pelayanan, saya sudah dibanggang. Loh, kok dapat diantar sama jemaat. Oh iya. Ya itu semua itu caranya Tuhan Yesus Kristus. Yang penting di sini ada dasar untuk berseru. Ada firman Tuhan. Saya ngajari semua. Saya baca tuh kemarin Natal ya, itu biaya sekian gitu ya. Wah, dibutuhkan sekarang harus berdoa supaya Tuhan kirimkan berkat-berkat. Dan sekarang waktunya mengucap syukur dong. Terima kasih Tuhan. 12 juta itu, ya istilahnya mungkin dalam pandangan itu, kan mengucap syukur Tuhan kirim 12 juta bahkan lebih. Karena firman jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Tenang.
proposalnya belum dikirim, berkati seterusnya. Amin. Amin. Ini benar karena firman Tuhan mengatakan itu, kan percaya bahwa kami sudah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepada kami. Dan ya, bacanya gaduh-gaduh tapi sudah masuk. Tinggal mengimani aja. Dunia pasti menyembuhkan. Proses untuk supaya apa? Tembok Yeriko runtuh itu perlu apa? Keliling berapa kali? 7 kali, butuh ketekunan. Di dalam doa. Apa dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 katakan, Allah tidak akan mengulur-ulur waktunya lagi kepada mereka yang berseru-seru kepadaku siang dan malam. Praktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Saya ngomong sama cucu saya, kata, yo kalau bapak nggak apa-apa. Nah saya itu gimana? Ya aku jalur bapak. Ya tapi jangan ada bapak terus. Kok ini Pak kegiatan Pak? Nah kegiatan Pak berapa? 10.000, 5.000 itu tidak pakai sekarang ini modelnya 10.000 kayak gitu. Anak sekarang kan gitu dulu. Kok kan gitu? Kok tahunya apa? Bapak pasti ada. Ya itu kan bisa ngomong. Dia begitu yakin dan percaya. Surat kasih Tuhan Yesus Kristus harus percaya, harus memiliki iman. Ya, amin. Ada tembok rumah yang ditutup. Ya doakan ambrol nanti akan dibukakan ya. Iya, ada waktunya. Amin Bu. Amin Ibu itu ya tertawa ya. Ya itu. Bapak sakit ya nanti Tuhan sembuhkan. Sampai kena jatuh korban apa? Hidup Tuhan menyembuhkan Pak. Begitu aja ya dengan iman. Ya. Puji Tuhan. Surat kedua disusul satu yang kedua. Sekarang yang terakhir. Ya puji Tuhan. Karena digilir sebenarnya nanti tambah mayor. Gimana ya? Sudah Bu. Sekarang kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Nah, kita akan berdoa. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ini melangkah. Ini ada tindakan. Ya. Siapa yang terbeban untuk membaca ini? Ya, haleluya. Wah, bagus, luar biasa. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarkanlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Terus 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya, terus Lalu turunlah api Tuhannya menghabis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. amin. Sampai situ aja. Tadi katakan doanya Elia dengan pertama kali dengan sungguh-sungguh. Yang kedua dasarnya atas dasar firman-Mu aku berdoa supaya hati bangsa ini tobat. Artinya bangsa Israel karena sudah terpengaruh ya oleh Nabi Baal menyembah patung. Oleh sebab itu dengan dasar ini kami mohon nyatakan mujizat-Mu dengan bukti yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam doa. Kalau persembahan itu yang sudah disediakan itu diambil sama Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia berdoa atas dasar firman Tuhan tadi. Dengan sungguh-sungguh berdoa.
Dia berseru pada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Yaitu Allah kita sekarang sama. Kita punya Allah yang sama. Katakan dalam Ibrani, kita bersyukur punya Allah yang sama. Yaitu, ya kuasanya tidak pernah berubah. Lalu pada waktu dia berseru, tapi pada waktu petang api dari surga turun. Jadi saudara perlu mempunyai hak untuk berdoa supaya mujizat Tuhan yang terbesar terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga kita bisa menjadi saksi pada yang kita punya Allah itu. Sebagai Tuhan Yesus. Kami waktu mempergumulkan suatu tempat ibadah di Ambak Sari. Wah, lingkungan itu sudah didaftar begitu. Iki pasti mesti gagal. Ya, soalnya rumah ibadah ini sudah dibangun sekarang, diminta yang pemiliknya kalau tidak semua beli harga yang mahal. Jadi dia memerintahkan dari sana. RW ini ngomong, engkau diambil aja, diminta aja. Untuk menyediakan upah yang sedia. Tapi kalau kita berdoa, betul sekali, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah tidak terpengaruh. Kuasa Tuhan bekerja tidak pengaruh dengan situasi, kondisi, krisis. Tuhan tetap melakukan mujizat. Buktinya di padang gurun. Tuhan memelihara umatnya dengan mujizat. Dengan dilindungi tiang awan, tiang api, bahkan dinyatakan mujizat, tidak ada air, kirim air dari semua. Dan itu terjadi pada kita semua. Apa yang menjadi tantangan pergumulan saudara? Yakin iman saudara akan meruntuhkan persoalan saudara, pergumulan saudara, akan melenyapkan segala sakitnya. Dalam Matius pasal yang 10 ayat 1 yang dan kemarin waktu saya seorang pendeta katakan, Pak Paulus sini, ya. Mau apa Pak? Itu sudah saya datang sini, saya melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan ada? Matius 10 ayat 1 sampai yang ke-5 kalau tidak salah. Tuhan mengambil 10 muridnya untuk diutus pergi. Pergi untuk apa? Tahirkanlah orang kusta. Lalu apalagi? Sembuh apa? Bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang sakit. Kamu sudah menerima dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu lakukan dengan cuma-cuma. Ayat firman Tuhan, aku berikan kuasa kepadamu untuk menjauhkan dengan sini. Kuasa untuk menarik dia tidak membahayakan kamu. Amin. Sudah biarkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya kira dengan sungguh-sungguh berdoa, mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Tuhan Yesus berkata. Haleluya.